Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Jaya Yoga. And let's go for a ride again. Kalau nggak ada kendala, ini videonya akan tayang sehari sebelum puasa. Dan kalau yang nonton pas di bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa guys. Hari ini seger banget. Dan kayaknya nggak terlalu rame deh. Nah, ini tanggal merah Chinese New Year dan Imlek guys, barengan hari ini ya. Hari ini aku mau ngomongin lowering kit di Ninja 250 SL atau Ninja Mono. Jadi aku udah pasang sekitar berapa ya, mungkin 3 bulanan. Mungkin aku udah pasang 3 bulanan dan itu udah sering aku pakai buat perjalanan lumayan jauh ya. Aku sering bolak-balik Jogja, tapi aku belum pernah ngetes kalau di jalan yang buat nanjak-nanjak tuh gimana. Sebenarnya gak ngaruh sih ya. Kenapa pasang lowering kit yang yang dites performa gitu, nggak ngaruh guys. Tapi aku udah beberapa kali perjalanan lumayan jauh, udah buat riding itulah intinya lah ya, benar-benar dipakai. Dan selama ini fine aja. Jadi itu aku beli di toko oren ya guys, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dan sepertinya lowering kitnya tuh sama kayak punya versi 250 deh. Kalau punya Ninja 250 Fi malah aku nggak tahu sama apa enggak. Jadi modelnya tuh yang kayak gini, kayak centong nasi itu ya, begitu. Dan punya aku itu sebenarnya nggak mau dipasang di posisi sini, ini terlalu rendah, terlalu pendek ya guys. Dan ternyata pas setelah dipasang kok looksnya malah padat, bagus gitu kan. Aku nggak ngerasa kayak gimana, kayak terlalu deprok gitu ya. Kayaknya enggak juga gitu, masih oke dilihatnya, malah jadi padat karena aku itu sebenarnya dari awal udah risih guys. Kalian bisa lihat di sini kalau pas standarnya itu ya looksnya begini, tinggi banget kayak monster truck. Dan setelah dipasang itu jadi padet, makin enak dilihat gitu. Jadi kayak kayak nggak kelihatan kopong. Kalau motornya tinggi banget kayak tadinya tuh kayak jangkrik. Ya aku rasain setelah pasang lowering kit itu, dengan posisi turunnya mungkin sekitar 5 cm sampai 7 cm yang belakang, dan yang depan itu 2,5 cm ya. Sebenarnya yang belakang itu aku nggak mau serendah itu, kayak mau satu titik di atasnya mungkin ya, satu step di atasnya. Tapi waktu pemasangan itu kebetulan motornya aku tinggal guys, dan pas aku balik lagi udah dipasang di situ. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita sekalian coba aja. Dan ternyata untuk ground clearance-nya sih masih aman. Ground clearance itu masih aman. Kayak ya kalau dibanding Vario, Beat, Matic itu masih tinggian ini guys, tetap masih tinggian ini. Tapi kalau dibanding Matic Yamaha kayak NMAX, Frigo gitu, masih tinggian Frigo sih, ini lebih rendah dikit untuk ground clearance-nya. Tapi so far gak pernah gasruk ya untuk ground clearance-nya. Dan di poldur tinggi waktu aku masih pakai Beat harus miring, pakai ini nggak harus miring, jadi masih aman. Dan yang aku rasain sih kayak jujur kalau buat cornering itu agak susah. Kalau tadinya kan masih standar itu buat corneringan, buat miring-miring tuh masih enak ya guys. Kalau pas udah dipakein lowering kit gini kayak kagok ya apa gimana ya, kayak beda rasanya, handlingnya tuh beda jauh gitu guys. Kayak agak susah buat cornering, mikir-mikir lah kalau misal ada tikungan-tikungan tuh, jadi nggak speed di tadinya. Untuk posisi ridingnya jadi lebih tegak dikit. Tadinya kan duduk banget nih motor, nah ini jadi agak tegak dikit tapi aneh gitu, jujur aku malah lebih suka pas masih nunduk banget kayak awalnya gitu ya, masih mending gitu, sekalian duduk sekalian. Kalau kayak gini tuh nanggung gitu menurutku, kayak nunduk enggak, tegak juga enggak, jadi mirip apa ya guys, mirip Ninja Karbu kah, kayaknya jadi mirip Ninja Karbu gitu deh. Posisi ridingnya tuh, kalau ini masih underyoke gitu kan. Tapi kalau dilihat itu enggak yang jengat jeblos belakang banget, itu enggak juga kan, kalian bisa lihat nih di sini. Jadi enggak senunduk tadinya ya, lebih tegak dikit. Itu preferensi dan masing-masing ya, pribadi, personal itu. Mungkin bagi sebagian orang enak, bagi sebagian orang nanggung, aneh gitu ya, beda-beda lah. Kalau untuk kekuatannya kayaknya ya cukup kuat yang model begini. So far gak ada retak atau apa, tapi ya nggak tahu juga untuk kedepannya ya. Aku sendiri kurang rekomen kalau buat kalian yang suka lewat jalan-jalan trabas atau jalan-jalan yang jelek gitu, karena yang mentok itu bukan dari bawah ya, bukan dari undercoil ke bawah atau knalpot ke bawah, tapi hager itu mentok ke body itu yang atasnya itu. Nah
Tapi waktu itu aku mentoknya itu bukan karena pas riding sendirian gini, tapi karena aku boncengan sama temenku. Temenku itu juga bobotnya paling berapa ya, kira-kira ya 47 kiloan. Itu tetap aja mentok. Itu aku waktu itu riding di Jogja, jalannya tuh ya datar ya di Jogja, dan itu cuma muter-muter sekitaran Sadar gitu, nggak yang aneh-aneh lewat jalan yang jelek apa gimana. Dan mentoknya emang ya pas di itu poldurnya itu, jadi pas naik habis itu pas turun itu somehow habis diturunin gini shock breakernya jadi makin empuk, kayak empuk banget, jadi gampang banget turun. Dan ya itu gasruk dikit, agar sama bodi yang atasnya itu, yang bodi di bawah itu guys, apa namanya ya, aku nggak tahu ya, pokoknya dari situ itu gasruk, mentok, lecet, lumayan mengganggu lecetnya. Tapi ya udah, wah pemandangannya mantap sekali, dan bensinku udah kedip-kedip, semoga aja nggak kehabisan. Dan ini aku nggak tahu di sini ada SPBU apa enggak. Liangan motornya jadi lebih ceper, itu kayak lebih anteng aja motornya. Cuma ngaruhnya tuh ke handlingnya aja, jadi agak-agak aneh jujur. Anehnya tuh lebih ke susah belok. Setelah itu apakah masih aman pakai standar samping yang standarnya atau originalnya? Masih bisa, tapi aku rekomen kalian buat ganti aja, mending ganti yang lebih pendek, mungkin sekitar 23 cm atau 20 cm, tergantung kalian tuh diturunin seberapa banyak. Pakai standar samping yang original, yang masih standar, itu terlalu tegak, bahaya. Aku soalnya pernah waktu di pom bensin itu ya, waktu di SPBU parkir gitu ya, kena angin ambruk cuy. Untung temanku itu cepet banget, dia kan lagi berdiri di sebelah motorku. Untungnya temanku itu cepet langsung nangkep motorku, itu hampir kena itu ujung apa sih namanya ya pokoknya hampir ambruk lah. Ya udah hampir ambruk, tapi untungnya belum sampai nyium tanah. Belum nyium ini ya beton. Bentar, aku terdistract dengan pemandangannya yang yoi sekali ini, dan pagi-pagi yang cerah. Semantap ini guys, cerah sekali hari ini. Nah jadi kalau pas di standar itu, waktu nurunin standar dan naikin standar tuh ya begini, sangat effort. Effort banget pokoknya. Wapit, aku pernah kesini tahun 2021 lalu sama temenku, dan satu lagi almarhum temenku. Ini kipasnya udah nyala guys, udah kayak penjual putu. Begitu guys kalau pas nurunin dan naikin standar, effort banget. Dan itu bahaya, menurutku bahaya, karena kalau kalian pas kepleset atau ada apesnya ya, kepleset gitu, bisa jatuh. Waktu di rumahnya temanku ya, hampir rubuh ke kanan juga, karena tanah di belakang rumahnya dia tuh nggak rata guys. Kalau kalian mau pasang lowering kit dan turun lumayan banyak, itu tetap aku saranin kalian buat ganti standar samping yang lebih pendek. Indah sekali, indah sekali. Ini kalian aku ajakin riding sekalian guys, sambil menikmati pemandangan. Dan aku dengan sedikit perasaan ketar-ketir karena bensinku udah menipis. Gak tahu nyampe apa enggak ya. Ini aku sambil nyari SPBU, setauku tuh ada di depan sono, tapi nggak tahu kejauhan apa enggak. Ini aku nggak tahu gigi berapa karena nggak ada gear indikator. Pakai motor ini tuh sangat ini, mengandalkan feeling. Bener-bener pakai feeling. Sebenarnya pakai motor apa aja pakai feeling guys. Cuma kalau pakai yang ada gear indikator kan lebih enak, kita tahu kita lagi di gigi berapa, nanjaknya tuh pakai gigi berapa tuh kelihatan gitu. Tapi ini enteng sekali nih motor. Ini pertama kali bawa ke sini guys motornya guys. Baru pertama kali buat ke pegunungan begini. Biasanya aku di kota-kota aja mainnya, paling ke Magelang, Jogja gitu, yang jalannya datar. Dan ini baru pertama kali buat nanjak-nanjak begini. Ini enak sekali. Kayak, wih mata nih. Wih, andai aku udah punya drone ya. Jadi mungkin sekian aja pembahasan soal lowering kit ya guys. Kalau ada yang ditanyakan, tanya aja di kolom komentar. Sekiranya pertanyaannya masih bisa aku jawab, ya aku jawab. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau kalian suka video seperti ini. Nah untuk selebihnya aku kayaknya bakalan nunjukin kalian aja indahnya di ini, di mana ya guys.